Ini sudah sangat larut. Mengapa mobil Xiangmu parkir di sini? Sayang, kamu datang menemuiku di malam pernikahanmu. Xiangmu cinta pertama Suyan. Apa suamimu tidak akan cemburu? Siapa suamiku? Kamu adalah suamiku. Bajingan itu tidak pantas mendapatkanku. Mulutmu manis sekali. Kamu menyebutkan di telepon tadi bahwa ada proyek besar penghasil uang. Apa yang terjadi? Ceritakan padaku. Yang Xiaonan tidak mau mendengarkanku. Baiklah, sekarang sudah terjadi. Bersikeras untuk menikah. Kita lihat saja nanti. Ini bukan tempat untuk bicara. Masuk ke mobil. Mereka menuju ke hutan. Aku harus mengikuti mereka dan melihatnya. Desa Mazi. Ye Xiaonan. Kenapa dia juga ada di sini? Kemana mereka pergi? Ye Xiaonan, apa yang kau lakukan? Suking, kau membuatku takut setengah mati. Apa yang kau lakukan di sini? Ngomong-ngomong, apakah kau melihat Suyan? Mengapa kau mencarinya? Bukankah seharusnya dia di rumah? Sudahlah. Jika kau tidak tahu, lupakan saja. Aku akan pergi ke desa dan melihat-lihat. Tunggu. Kau tidak mengikuti Suyan ke sini kan? Lalu, apakah kau tahu tentang dia dan Xiangmu? Bagaimana kau tahu tentang dia dan Xiangmu? Awalnya, aku tidak tahu. Tapi sekarang aku tahu. Apakah kau tahu kemana mereka pergi? Apa kau tidak terkejut sama sekali? Sepertinya kau sudah tahu sejak lama. Lalu, kenapa kau menikahi Xiaoyan? Apakah karena kau mencintainya? Tidak bisa hidup tanpanya. Aku tidak mencintainya. Saat dia setuju secara diam-diam untuk membiarkanku memindah tangankan rumah kepada kakaknya, aku berhenti mencintainya. Jadi kau mencari balas dendam? Kurasa begitu. Aku belum mendapatkan kembali 800.000 yuan milikku. Baiklah, sekarang aku punya buktinya. Biar aku membantumu. Tidak perlu. Aku akan mengurus urusanku sendiri. Katakan saja, ke arah mana mereka pergi. Jika kau tidak membiarkanku membantumu, aku tidak akan memberitahumu. Memalukan sekali membicarakan hal ini. Kenapa kau harus terlibat? Tidak, aku tahu awalnya kau hanya melakukannya untuk merawat ibumu. Itulah sebabnya kau bertahan selama ini. Kau sangat baik. Aku tidak ingin melihatmu ditipu. Jadi aku ingin membantumu. Baiklah. Tapi kau harus mendengarkanku. Jangan bertindak sendiri. Karena semuanya pada dasarnya sudah kurencanakan. Baiklah, aku akan melakukan apa katamu. Ayo ikuti aku. Aku tahu kemana mereka pergi. Sayang, cepat katakan apa masalahnya. Lihat. Sayang, aku sangat mencintaimu, terima kasih. Dan bagaimana kamu akan membalas budiku? Tentu saja. Xiaonan, haruskah kita pergi saja? Pergi. Tunggu. Aku ingin membuat pasangan ini membayar harganya terlebih dahulu. Sayang, jika kamu pulang seperti ini, apa kamu tidak takut suamimu akan tahu? Orang bodoh itu tidak akan menyadari apapun. Aku hanya akan mencari alasan untuk menyingkirkannya. Tenang saja, dia tidak akan curiga. Bagaimana denganmu? Jika wanita galakmu itu tahu,
Bukankah dia akan mengejar kita dengan pisau? Jangan khawatir sayang. Dia kembali ke rumah orang tuanya hari ini. Dia tidak akan tahu. Siapa itu? The film was translated and narrated by M Media. Lari, kalau kita tidak pergi mereka akan menemukan kita. Terima kasih untuk hari ini. Tidak apa, jangan sebut-sebut lagi. Aku akan pulang naik taksi. Kita tidak boleh ketahuan. Baiklah. Lalu foto-foto ini. Kirimkan mereka padaku. Aku yang akan menanganinya. Jamuan kepulangan diadakan besok. Ingat untuk datang menonton pertunjukannya. Tentu. Suamiku. Istriku. Apa yang terjadi padamu? Kau pergi terlalu lama. Dan pakaianmu itu. Suamiku, aku dirampok. Apa kita harus segera melapor ke polisi? Tidak, jangan. Kita tidak bisa melapor ke polisi. Aku hanya kehilangan ponselku. Jika kita melapor ke polisi, reputasiku akan hancur. Kau benar-benar mengalami masa sulit, istriku. Pergilah mandi dan beristirahatlah. Kita masih punya jamuan kepulangan besok. Kita lihat saja bagaimana dia bertindak. Itu tadi bukan Yi Xiaonan. Lalu siapa kalau bukan dia? Mungkinkah itu istri galak Xiangmu? Sialan. Jadi Xiangmu juga punya wanita galak di rumah. Tunggu saja, besok kau akan tahu akibatnya. Rumah Shouyan. Kakak ipar, 500.000 yuan milikku itu. Kapan sebenarnya akan cair? Kau sudah tahu soal 10 juta yuan itu. Namun kau masih mencoba mengujiku dengan 500.000 yuan. 500.000 yuan apa? 500.000 yuan tidaklah cukup. Biar ku beritahu kalian sesuatu. Ada sesuatu yang belum kukatakan. Apa maksudmu? Sebenarnya, rumah tua keluarga kita akan segera digusur. Aku akan segera mendapatkan uangnya. 10 juta yuan sebagai uang kompensasi penggusuran. 10 juta yuan. Kakak ipar, kenapa aku belum pernah mendengarmu menyebutkan ini sebelumnya? Kau tahu kakakmu mengenalku. Aku bukan tip orang yang suka pamer. Jika belum pasti aku tidak akan membicarakannya. Kakak ipar, kau tadi bilang 500.000 yuan tidak cukup. The film was Jadi berapa yang translated rencananya and akan kau berikan narrated by padaku? M Media. Ibu bilang, kau adalah satu-satunya saudara laki-laki di keluarga ini, dan kita tidak boleh mengabaikanmu. Jadi aku memutuskan untuk memberimu sebanyak ini. 5 juta yuan. 5 juta yuan. Kakak ipar aku selesai, silakan kau lanjutkan. Xiaonan, izinkan aku bersulang untukmu. Tidak masalah. Semua orang dapat bagian. Bagus. Apakah Yi Xiaonan benar-benar tidak punya otak? Jika dia menghamburkan semua uang ini, akankah dia bisa mendapatkannya kembali? 10 juta yuan. Tidak, uang ini tidak boleh diberikan kepada siapapun. Xiaonan terlalu banyak minum hari ini. Semuanya tolong jangan hiraukan uang yang dia janjikan tadi. Tolong jangan dianggap serius. Sufugui Paman Shouyan. Dengar Xiaoyan, apa maksud dari semua ini? Kamu pikir kamu bisa mengatur keluarga ini hanya karena kamu sudah menikah sekarang? Tepat sekali. Lihong bibi kedua Shouyan. Xiaonan adalah pria yang melakukan hal-hal besar. Jika kamu yang memimpin keluarga ini, aku yakin keluarga ini cepat atau lambat akan hancur. Benar sekali. Benar sekali. Semuanya. Kita tidak sedekat itu, bukan? Meskipun Xiaonan yang memegang kendali, aku masih punya hak untuk menyuarakan pendapatku, kan? Aku dan Xiaonan yang harus hidup bersama, bukan kalian semua. Wang Jian.
Xiaoyan, bukan begitu cara menyampaikannya. Aku lihat kamu hanya sedang berusaha membakar jembatanmu sendiri. Biar ku beritahu kalian, jika sikap kalian sedikit lebih manis, mungkin aku bisa membujuk Xiaonan untuk mengeluarkan sedikit uang sebagai bantuan finansial. Wanita ini benar-benar mengira dirinya nyonya dari keluarga kaya. Tapi jika kalian terus-menerus bersikap seperti ini, maka aku tidak akan ragu untuk mengacaukan segalanya. Xiaoyan, bagaimana cara bicaramu kepada semua orang? Kita semua keluarga. Kita harus saling membantu kapanpun kita bisa. Semuanya. Sebentar lagi, aku akan membuatkan surat pernyataan untuk kalian masing-masing. 100.000 yuan untuk setiap keluarga hadiah cuma-cuma. Bagus. Bagus. Menantu jangan bicara sembarangan. Menantuku terlalu banyak minum. Jangan dengarkan kata-katanya. Benar menantu dengan begitu banyak kerabat di sini. Bagaimana mungkin kamu memberikan semuanya begitu saja? Banyak dari mereka hanya datang untuk menonton. Tidak, jangan pergi. Berbarislah untuk menandatangani dokumen sebentar lagi. Dan tunggulah untuk mengambil uangmu. Bagus. Bagus. Kalian semua keluar dari sini sekarang juga. Ini adalah kakak iparku. Uang itu semua untukku. Kau masih ingin menyentuhnya. Kau pasti gila harta. Pergi inyah kalian dari sini. Kamu benar-benar mengira menantuku seorang dermawan. Cepat pergi sana pergi. Uang itu milik Xiaonan. Apa urusannya denganmu? Aku ayah mertuanya dan dia menantuku. Apakah aku tidak punya hak untuk bersuara? Zhao Fugui, beraninya kamu memukul suamiku. Dasar orang tua bangka, beraninya kau memukul ayahku. Akan kubunuh kau. Xu Jiangwo, biar ku katakan sesuatu. Aku memukulmu karena kamu pantas mendapatkannya. Dan kamu masih berani memanggilku saudara. Apakah kamu sadar seperti apa keluargamu sebelumnya? Apa kamu sudah lupa dari mana asalmu? Jika aku tidak memberimu bantuan finansial, kamu bahkan tidak akan bisa mendapatkan istri. Tepat sekali. Paman, jika ingin mengatakan sesuatu, bisakah bicara dengan baik-baik? Kenapa Anda memukul orang? Xiaoyan, diamlah. Bagaimana kamu masih berani bicara? Kami semua kerabat, sudah cukup menahan sandiwaramu. Mulai dari memalsukan pernikahan untuk menipu uang dari Xiaonan, hingga semua hal terlarang yang kamu dan Xiangmu itu lakukan di belakang punggung semua orang. Kamu pikir bisa menyembunyikan semuanya. Dan keluargamu, kamu seperti kacang lupa kulitnya. Kamu tidak tahu berterima kasih. Tepat sekali. Tepat sekali. Kacang lupa kulitnya. Kacang lupa kulitnya. Benar-benar tidak tahu diuntung. Benar-benar tidak tahu diuntung. Berhenti bicara omong kosong. Jangan berani-berani mencoreng nama baik keluargaku. Siapapun yang menebar fitnah, bisa mati saja. Xiaonan baru saja mengatakan, dia akan memberikan kepada setiap keluarga kita 100.000 yuan. Keluargamu adalah satu-satunya yang menghalangi. Lihat saja, kalau aku tidak menghajarmu sampai babak belur hari ini. Berhenti memukul, hentikan. Yi Xiaonan terkutuk itu. Kenapa dia belum datang menolongku? Kau menipuku hingga uangku habis. Dan sekarang kau pikir aku akan membantumu mimpi saja. Xiaoyan, kalau kamu berani kemari, aku akan memukulmu juga. Apa yang kamu lakukan? Dia istri Xiaonan. Dan Xiaonan sangat menyayanginya. Jika kamu menyentuhnya, bagaimana kita punya muka untuk mengambil uang dari Xiaonan? Xiaoyan, dengarkan aku. Jika bukan demi Xiaonan hari ini, aku juga akan menghajarmu. Ye Xiaonan, jika mereka terus membuat keributan seperti ini, bukankah sesuatu akan terjadi? Mereka semua keluarga. Apa yang mungkin salah? Jangan khawatir. Sungguh pemandangan yang indah saat anjing menggigit anjing. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Xiaoyan, dasar wanita tidak tahu malu. Likian istri Xiangmu. Keluar kamu. Ini adalah Xiangmu dan istrinya Likian. Kau pengecut, akhirnya aku menemukanmu. Istriku, jangan emosi. Tenanglah dulu. Ini semua hanya salah paham. Xiaoyan dan aku tidak ada apa-apa. Ini semua hanya salah paham. Dengarkan aku biar ku jelaskan. Pergi. Aku akan berurusan denganmu saat pulang nanti. Li Qian, kenapa kau ada di sini? Kenapa aku di sini? Jiaoyan, kamu menggoda suamiku. Bersikap murahan dan tidak tahu malu. Kamu pikir aku tidak tahu? Apa maksudmu dengan tidak tahu malu? Li Qian, apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Dia adalah putriku. Bagaimana mungkin dia bisa ada hubungan dengan suamimu? Kamu berhenti memfitnah orang. Wanita sialan itu. Kakakku sudah bilang, dia tidak kenal suamimu. Lepaskan dia sekarang juga. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bertindak kasar. Keluar. Beraninya kamu memukul anakku. Aku akan melawanmu sampai akhir. Hanya kamu. Joyan, kamu benar-benar sibuk ya? Apa kamu pikir aku tidak ada? Li Qian, kau pasti salah paham. Jiangmu dan aku benar-benar tidak ada hubungan apa-apa. Foto-fotonya dikirim ke ponselku. Dan kamu bilang tidak ada apa-apa. Beraninya kamu menyentuh putriku. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Xiaonan ini sudah keterlaluan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menelepon polisi? Jangan khawatir, giliranku untuk bertindak.
Xiaoyan, apa yang telah kau lakukan di belakangku? Suamiku dia memfitnahku. Kau tahu itu? Jiang Mu hanyalah orang asing. Aku sudah lama memutuskan hubungan dengannya. Jika hal ini terbongkar di sini, bagaimana aku bisa mendapatkan uang Yi Xiaonan? Xiaoyan, di saat seperti ini, kau masih berpikir untuk menipu uangku. Jika aku tidak membuatmu membayar harganya hari ini, aku bukan keturunan Ye. Apakah semua yang kau katakan benar? Menantu ini pasti kesalahpahaman. Putriku sudah menikah denganmu. Bagaimana mungkin dia terlibat dengan pria lain? Ini jelas hanya fitnah. Benarkan suamiku. Kau harus percaya padaku. Kau lebih tahu daripada siapapun, seperti apa aku ini. Masih mencoba mengelak. Apa kamu pikir aku tidak punya bukti? Kalian semua, lihat baik-baik. Lihat. Lihat. Ya ampun, Ya Tuhan, Yi Xiaonan, lihat baik-baik. Ini istri yang kamu pilih. Dia perusak rumah tangga orang. Dia benar-benar wanita rendahan. Putriku, foto-foto ini tidak mungkin asli kan? Zhou Yan, kamu sudah menikahkan dengan Xiaonan. Bagaimana bisa kamu sebodoh itu? Xiaoyan Xiaonan memperlakukanmu dengan sangat baik. Bagaimana bisa kau mengkhianatinya? Xiaoyan, apa yang terjadi di sini? Ini palsu suamiku. Foto-foto ini pasti palsu. Kau harus percaya padaku. Sialan, siapa yang mengambil foto-foto ini? Jika aku tahu siapa pelakunya, aku akan menghabisinya. Diam. Pantas saja selama beberapa hari ini, kau bertingkah sangat mencurigakan. Jadi kau berselingkuh dariku begitu. Sangat memuaskan. Aku telah menunggu momen ini. Sampai aku lelah. Yi Xiaonan, hal ini bahkan belum diverifikasi. Bagaimana bisa kau memukul kakakku? Semuanya diam. Buktinya ada di sini. Masih mau mengelak. Apa kau benar-benar butuh aku untuk menangkap pasangan ini basah kuyup? Begitu. Suamiku, aku tidak melakukannya. Tidak apa. Xiaoyan, sudah kubilang. Aku memberikan hati dan jiwaku padamu. Dan begini caramu membalasku. Suamiku, dengarkan penjelasanku. Dengarkan aku. Jangan panggil aku suami. Kau menjijikkan. Xiaoyan, untung saja kita belum mendaftarkan pernikahan kita. Kalau tidak aku tak tahu sudah berapa kali kau berselingkuh di belakangku. Aku tegaskan padamu sekarang. Aku ingin putus denganmu. Tidak, kalian berdua tidak boleh putus. Kakak ipar, teknologi sekarang sudah sangat canggih. Foto-foto ini kemungkinan besar palsu. Tepat sekali. Benar menantu, pasti ada kesalahpahaman di sini. Kamu harus tenang. Aku muak. Jika yang di atas tidak lurus, yang di bawah akan kacau. Kamu masih melindunginya. Tidakkah kamu tahu tentang istrimu dan Wang Tua? Dari ujung desa, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana dengan mereka? Wang Tua itu giginya saja hampir habis. Dia benar-benar tidak punya rasa malu. Seluruh keluargamu benar-benar tidak tahu malu. Apakah yang dia katakan itu benar? Kamu juga tahu tentang ini kan? Apakah kamu tahu? Baiklah, kalian semua menyembunyikannya dariku, bukan? Baiklah. Dasar terkutuk, aku akan membunuhmu hari ini. Aku akan membunuhmu, dasar terkutuk. Ayah, tenang ayah. Menyingkir, tenanglah. Letakkan dulu. Aku akan membunuhmu. Situasi sudah sangat kacau. Xiaonan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayo kita panggil polisi. Kalau tidak akan ada orang yang terbunuh. Baiklah. Zhang Quilian, tunggu saja. Xiaoyan, aku tak bisa hidup seperti ini lagi. Ayo kita putus. Tidak, suamiku. Kita tidak bisa putus. Kita sudah menikah. Itu kan hanya upacara pernikahan. Kita bahkan belum mendaftarkan pernikahan kita. Xiaoyan, dengar ya. Aku beri waktu 3 hari. Kembalikan mahar itu. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Semuanya sudah berakhir. Ini semua salahmu, wanita jahat. Tidak, Yi Xiaonan punya. Dia punya 10 juta yuan. Aku
aku sama sekali tidak bisa melepaskannya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Yi Xiaonan punya 10 juta yuan. Kamu bodoh sekali. Bagaimana kamu bisa membiarkan dia mendapatkan bukti? Dan sekarang kita harus mengembalikan uang mahar. Apa yang harus kita lakukan? Aku sedang berusaha mencari jalan keluarnya. Menurutku kita masih punya kesempatan. Kesempatan apa? Ye Xiaonan sangat mencintai kakakku. Selama kita memohon agar dia mau berbaikan, paling buruk kita akan berlutut lagi padanya. Dia pasti akan memaafkan kita. Benar Zhouyan. Kamu harus segera menelepon Xiaonan. Bicaralah dengan lembut padanya. Mungkin hatinya akan melunak. Dan dia akan memaafkanmu. Oke, aku akan mencoba. Suamiku, bisakah kita bertemu? Aku sibuk, segera kembalikan uang mahar itu padaku. Suamiku, aku benar-benar tahu aku salah. Tolong maafkan aku kali ini saja. Bisakah kita bertemu dan bicara? Sudah kubilang kembalikan uang mahar itu. Jangan ganggu aku lagi, aku tutup teleponnya. Jangan tutup teleponnya, aku akan mengembalikan maharnya. Tapi uang itu semuanya tunai. Tidak nyaman bagiku untuk membawanya. Bagaimana kalau begini kau datang saja ke rumah kami? Aku akan mengembalikannya langsung padamu. Merepotkan sekali aku ke sana sekarang. Bagaimana tadi, Kak? Yi Xiaonan setuju. Bagus sekali. Suamiku, kau sudah datang. Ayo duduklah. Mari kita selesaikan urusan ini. Kembalikan uang mahar itu. Kakak ipar, mengapa bicara soal uang itu melukai perasaan kita? Kita semua adalah satu keluarga. Ayo duduk dan bicara. Siapa yang satu keluarga denganmu? Kalau Zhouyan dia dan Xiangmu bermain gila di belakangku. Kau tidak pernah menganggap kita ini keluarga. Suamiku, sungguh tidak ada apa-apa di antara aku dan Jiangmu. Kau harus percaya padaku. Suamiku, jika kau benar-benar tidak percaya padaku, aku bisa bersumpah bukan. Hari itu semua hanyalah rumor yang disebarkan oleh istri Yangmu. Aku bersumpah jika aku berbohong padamu. Biarkan aku disambar petir. Yi Xiaonan sangat mencintaiku. Aku akan berlutut dan memohon padanya. Dia pasti akan luluh dan memaafkanku. Kakak ipar, apa yang dikatakan kakakku adalah kebenaran mutlak. Kau jangan sampai dibohongi oleh orang lain. Menantu, salah kami karena meminta uang lebih dan rumah di saat terakhir. Kami salah. Aku minta maaf padamu. Tolong maafkan kami. Suamiku, kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Bisakah kau benar-benar melepaskan semuanya? Apakah kau sudah lupa? Saat ayahmu meninggal dunia, akulah yang terus berada di sisimu. Aku tidak percaya bahwa setelah semua ini, kau tetap tidak mau memaafkanku. Begitu aku mendapatkan 10 juta yuan itu darimu, aku pasti akan membalas dendam. Zhouyan, kau benar-benar aktris yang berbakat. Bermuka dua di depanku dan berkhianat di belakangku. Kau benar-benar sudah menguasai seni manipulasi. Dian, kau masih berani mengungkit masa lalu. Perasaan apapun yang dulu kita miliki sudah lama terkuras habis oleh orang-orang tak tahu diri seperti kalian. The film Zhouyan, was translated and kau dan Xiangmu narrated by M Media. tertangkap basah. Apa kau benar-benar menganggapku bodoh? Sekarang cepat kembalikan mahar itu padaku. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Yi Xiaonan, kami semua berlutut di hadapanmu. Apa maksudmu dengan ini? Benar sekali, Ye Xiaonan. Jangan menolak minuman kehormatan hanya untuk dipaksa meminum hukuman. Yi Xiaonan, kamu sudah menikah dengan Xiaoyan. Uang mahar ini milik keluarga kami. Kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun kembali. Aku tahu keluargamu akan terus bersikeras. Lihat ini, aku punya bukti perselingkuhan Zhouyan. Aku akan membawanya ke pengadilan. Seluruh keluargamu pasti akan kalah. Jika kau tidak ingin mendekam di penjara, cepat kembalikan mahar itu. Yi Xiaonan, kita pernah menjadi suami istri. Haruskah kau memaksaku hingga ke jalan buntu? Zhouyan, di hari pernikahan, kau sudah memaksaku ke jalan buntu. Sekarang kau menuai apa yang kau tanam. Memintamu mengembalikan mahar itu sudah sepantasnya. Pilihannya kembalikan mahar itu. Atau kita ke pengadilan. Kakak ibu, apa yang harus kita lakukan? Aku masih sangat muda. Aku tidak mau masuk penjara. Menantu, tenanglah. Semuanya bisa dibicarakan. Tidak ada yang perlu dinegosiasikan. Aku tidak punya waktu untuk meladeni kalian semua. Aku akan pergi ke pengadilan sekarang. Tunggu saja. Jangan pergi. Kami akan mengembalikan uang itu. Selama kau tidak mengajukan tuntutan hukum, kami akan memberikan uang itu padamu. Bagus.
Menantu, 800.000 yuan uang mahar itu ada semua di kartu ini. Kamu tidak boleh membawa masalah ini ke pengadilan. Setidaknya kau tahu kapan harus berhenti. Suamiku, kami benar-benar tahu kami salah. Lihat, kami sudah mengembalikan semua uang itu padamu. Aku tidak menginginkan apapun lagi sekarang. Aku hanya ingin menjalani kehidupan normal bersamamu. Kumohon maafkan aku kali ini saja. Bisakah? Lagi pula apa artinya beberapa ratus ribu yuan? Jika aku bisa tetap bersamanya, aku tidak perlu khawatir soal uang. Kenapa aku tidak sadar sebelumnya? Betapa tidak tahu malunya kau. So Yan, karena aku sudah mendapatkan uangnya. Aku akan membiarkanmu mati mengetahui kebenarannya. Apa kau benar-benar berpikir semua yang terjadi belakangan ini hanyalah kebetulan? Apa maksudmu dengan itu? Sejujurnya, semua yang terjadi baru-baru ini adalah perbuatanku. Foto-foto kau dan Xiangmu diambil olehku dan dikirim ke istrinya. 10 juta yuan itu hanya gertakan. Soal rumah itu, tidak ada yang namanya properti berhantu. Itu properti yang sangat strategis. Satu-satunya hal yang nyata adalah tamparan yang The kuberikan film padamu. was translated and Apa narrated Yesiona? by M Media. Kau menipu kami. Tentu saja, jika kau menggunakan otakmu sedikit saja, kau pasti bisa melihatnya. Tapi yang kau lihat hanyalah uang. Dan kau melewatkan segalanya. Yi Xiaonan, beraninya kau membohongiku. Dasar brengsek. Jangan seperti itu. Wanita sepertimu itu sampah. Aku hampir seperti orang suci. Jika kau tidak bertindak licik, apakah aku akan memperlakukanmu seperti ini? Keadaan keluargamu saat ini sepenuhnya adalah ulahmu sendiri. Yi Xiaonan, beraninya kau membohongiku. Aku akan membuatmu membayar atas perbuatanmu. Aku bisa membuatmu jatuh sekali. Aku bisa membuatmu jatuh lagi. Terserah kalian, aku pergi sekarang. Yi Xiaonan, kupikir kau punya 10 juta yuan. Dan kita bisa kembali bersama. Karena ini semua hanyalah sandiwara. Jangan salahkan aku jika aku bersikap kejam. Aku masih memiliki rencana bisnis milikmu itu senilai 3 juta yuan. Besok saat konferensi proyek dimulai, aku pasti akan menggunakan rencana itu untuk membalikkan keadaan. Kalau begitu mari kita tunggu sampai besok. Baik kau maupun pria itu. Aku tidak akan mengampuni siapapun. Gedung Lixing Group. Xiaonan, mengapa kau memintaku untuk datang ke konferensi proyek perusahaanmu? Untuk menonton pertunjukan yang menarik. Pertunjukan yang bagus? Pertunjukan apa? Sebenarnya konferensi proyek ini hanyalah satu bagian dari rencana balas dendamku. Sebagai sekutuku, kau harus ada di sana untuk menyaksikan kehancuran mereka. Xiaonan, apakah kau benar-benar yakin dengan konferensi proyek ini? Jangan khawatir. Ini akan sangat mudah. Ayo pergi. Yi Xiaonan, aku tidak menyangka kau benar-benar berani muncul di konferensi proyek. Tidakkah kau takut mempermalukan dirimu sendiri? Aku hampir mengira kau tidak akan datang. Jika kau tidak muncul, konferensi ini akan sia-sia. Yi Xiaonan, aku akan membuatmu membayar kembali semua yang kau lakukan padaku beberapa hari lalu. Xiaoyan, keluargamu lah yang telah berbuat salah pada Ye Xiaonan. Ye Xiaonan hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi haknya. Kau masih tidak merasa bersalah dan bicara padanya seperti itu. Bukankah itu sudah keterlaluan? Berlebihan. Su Qing, kau seharusnya menjadi sahabat baikku. Cara kau bersikap dengan Yi Xiaonan seperti ini, bagaimana bisa kau bicara begitu padaku? Xiaoyan, sudah kukatakan sebelumnya, kita bukan teman. Lagi pula kau dan Ye Xiaonan sudah putus. Hubungan kami Film was bukan urusanmu. translated and narrated by M Media. Kau benar-benar tidak tahu malu. Kalian berdua, apakah kalian sudah lama tidur bersama? Apakah kalian sengaja menjebakku? So Yan, jangan memproyeksikan karaktermu sendiri kepada orang lain. Kau tahu orang seperti apa dirimu, jauh di lubuk hatimu. Kami tidak perlu menjebakmu. Kau sedang membawa kehancuranmu sendiri. Jika kau punya trik apapun, silakan bawa ke konferensi dan kita selesaikan ini. Ayo pergi. Yi Xiaonan, tunggu saja. Aku akan membuatmu menyesali ini. Zhou Yang, ayo masuk.
Tidak enak dilihat orang. Mengapa kau meneleponku? Mengapa kau tidak bicara sepatah kata pun tadi? Ini pertama kalinya aku di tempat seperti ini. Aku hanya gugup. Tapi jangan khawatir. Aku sudah menyiapkan segalanya. Begitu kita masuk ke sana, aku akan menjatuhkan Ye Xiaonan dan membuatnya tidak punya apa-apa. 3 juta yuan itu akan jadi milik kita. Dan aku akan merebut posisi manajernya. Lalu memberikannya padamu. Maka semua uang itu akan jadi milikmu. Yangmu kau yang terbaik. Aku tahu kau jelas lebih baik darinya. Sudah pasti. Ayo pergi. Tolong tunjukkan kartu identitas kerja Anda. Ini adalah asisten yang baru saja kurekrut. Kami belum sempat memproses identitasnya. Aku akan membawanya masuk. Apakah tidak apa-apa? Tentu silakan masuk. Hal itu pun berhasil. Saat kau di luar, kau menciptakan identitasmu sendiri. Kalian berdua tolong tunjukkan kartu identitas kerja kalian. Identitas kerja apa? Jika tidak memiliki kartu identitas kerja, silakan gunakan pintu masuk non-karyawan. Dia juga tidak punya identitas kerja. Bagaimana bisa dia diizinkan masuk? Wanita itu adalah asisten manajer Ye. Asisten apa? Dia membohongimu. Kau percaya itu? Aku istrinya. Aku tidak mengenalnya. Direktur akan segera tiba. Segera selesaikan masalah ini. Baik manajer Ye. Wanita ini, kami tidak mengizinkan keributan di sini. Jika Anda terus membuat masalah, saya terpaksa meminta Anda untuk pergi. Zhou Yang, ayo kita lewat jalan sana saja. Konferensi proyek adalah yang terpenting. Ayo pergi. Biar ku beritahu. Aku punya rencana bisnis di tanganku. Bernilai jutaan. Begitu aku masuk dan bertemu bosmu. Kau tunggu saja. Dan renyahlah bersama si itu. Mohon segera pergi. Zhou Yan, ayo lewat sana. Jalan. Jangan tarik aku. Kau pengecut. Di depan Yi Xiaonan, kau bahkan tidak berani bicara. Ku bilang padamu, begitu kita masuk. Jika kau berani bersikap pengecut, tunggu saja. Jangan khawatir, aku sudah menyiapkan segalanya. The film was Ayo pergi. translated Lewat sini. and narrated by M Media. Posisi itu seharusnya menjadi milikku. Sucing wanita tercela kau. Dan kau, Yi Xiaonan, aku akan membuatmu menyesali hari ini. Hadirin silakan duduk. Konferensi proyek kita akan segera dimulai. Sayang, jangan marah. Begitu aku naik ke sana, aku akan menunjukkan kemampuan mereka dan membalaskan dendam untukmu. Setiap ringkasan proyek yang diserahkan Ye Xiaonan selalu dipuji oleh semua orang. Aku rasa dia akan dipromosikan lagi kali ini. Memang, di rapat proyek ini, siapapun yang bisa mempresentasikan rencana yang memuaskan direktur akan langsung dipromosikan menjadi manajer umum perusahaan. Ya, menurutku posisi manajer umum itu sudah pasti miliknya. Ringkasan proyek Yi Xiaonan ada di tanganku. Selama kita naik dan melakukan presentasi di depan Yi Xiaonan, Yi Xiaonan tidak akan bisa bangkit lagi. Jiangmu, kau harus mencari cara untuk naik dan presentasi lebih dulu. Kau tidak boleh membiarkan Yi Xiaonan mendahuluimu. Mengerti? Serahkan padaku. Sekarang, izinkan kami mengundang Direktur Lixing Group, Nyonya Li Sutong, ke atas panggung untuk menyampaikan kata sambutan. Ye Xiaonan, apa sebenarnya rencanamu? Kau akan segera melihatnya. Li Sutong, Direktur Lixing Group. Saya nyatakan rapat proyek Lixing Group resmi dibuka. Selain itu, saya harus menegaskan. Bos, aku punya proyek yang luar biasa di sini. Dari departemen mana Anda? Apakah Anda tidak tahu protokolnya? Aku bukan dari departemen manapun. Aku di sini untuk memperkenalkan diri. Proyekku ini benar-benar hebat. Keamanan, usir orang ini. Ya. Bos, tolong beri aku kesempatan. Berhenti di situ. Hari ini, aku tahu aku lancang. Tapi proposal proyekku ini benar-benar luar biasa. Butuh 3 bulan kerja keras dan dedikasi bagi kami untuk mengembangkannya. Bos, mohon percaya padaku sekali saja. Bos? Keamanan, segera bawa orang gila ini keluar dari sini. Ya. Zhangmu ini benar-benar membuka mataku. Apa yang mereka lakukan di sini? Mereka tidak sengaja datang untuk membuat masalah, kan? Tentu saja tidak. Tunggu dan lihat saja. Zhou yang bahkan belum melakukan langkahnya. Direktur, saya mengenal Anda. Anda bermarga li bukan?
Siapa Anda? Saya sebenarnya adalah istri baru dari manajer proyek Anda, Yi Xiaonan. Tapi dia menelantarkan saya. Saya tidak menyangka sejak dia menjadi manajer proyek. Dia mulai bersikap dingin pada saya. Bahkan meminta cerai. The film was Selesaikan masalah translated pribadimu di and luar jam narrated kerja. by M Ini adalah Media. lingkungan bisnis. Tidak, ini bukan masalah pribadi. Proposal yang dia gunakan sebelumnya. Semuanya disusun dengan bantuan saya. Zhou-Yan, selamatkan aku Xiao-Yan. Apa hubunganmu dengan orang ini? Dia sepupu saya. Apa yang dipegang sepupu saya adalah proposal yang saya tulis beberapa waktu lalu. Saya ingin meminta Direktur Lee untuk melihatnya dan menegakkan keadilan bagi saya. Wanita ini luar biasa. Aku benar-benar meremehkannya. Tidak heran aku dibodohi olehnya selama 3 tahun. Sayang sekali dia tidak terjun ke dunia hiburan dengan bakat akting seperti itu. Aku bilang wanita ini tampak familiar. Ternyata dia istri Ye Xiaonan. Kupikir, Ye Xiaonan sangat cakap. Jadi ternyata ringkasan proyek itu ditulis untuknya oleh istrinya. Dia benar-benar pengkhianat setelah berhasil. Karakternya sangat menyedihkan. Lupakan soal promosi sekarang. Dia kemungkinan besar juga akan kehilangan pekerjaannya. Direktur Lee menjunjung tinggi integritas di atas segalanya. Tepat sekali. Maju dan presentasikan proyekmu. Lepaskan. Kita hampir berhasil. Yi Xiaonan, kau tamat. Xiaonan, aku tidak percaya pada Xiaoyan mengatakan yang sebenarnya. Tapi bukankah gangguan mereka akan benar-benar memengaruhimu? Jangan khawatir. Zhou yang ingin mengambil proposal proyekku dan mengklaimnya sebagai miliknya. Aku menggunakan taktik membalikkan keadaan dan memberinya yang palsu. Isi proposal ini sangat menarik. Tunggu dan lihat saja. Itu bagus. Halo semuanya, namaku Xiangmu. Selanjutnya, aku akan mempresentasikan kepada kalian proposal yang ditulis Xiaoyan untuk Ye Xiaonan. Nama proposalnya adalah Rencana Pengosongan Toilet Kering Pedesaan. Toilet kering. Toilet kering pedesaan. Menurut statistik, ada puluhan ribu toilet seperti itu di sekitar kota kita. Jika 30 truk limban bekerja 24 jam sehari, mengosongkan toilet sepanjang waktu, kita bisa membersihkan sekitar 500 sehari. Limbah yang kita kumpulkan kemudian dapat diangkut ke lahan pertanian untuk didaur ulang dan dijual kembali kepada para petani. Ini adalah keuntungan dua arah. Kemudian, kita bisa menyiarkan proses pengosongan toilet secara langsung dan pembuangan limbahnya diikuti dengan budidaya hasil pertanian organik. Dengan begitu, ini adalah keuntungan bagi semua pihak. Dari mana datangnya orang bodoh ini? Bawa dia keluar dari sini. Ya, Xiaoyan, aku mengatakan persis seperti yang kau perintahkan. Xiaoyan, Bagaimana ini bisa terjadi? Ini jelas proposal yang ditulis oleh Yi Xiaonan. Proposal milikku ada di sini. Bukankah kau bilang itu yang kau tulis? Yi Xiaonan, kau Film was licik sekali. translated Beraninya and kau narrated menipuku. by M Kau yang ingin Media. mengambil proposal proyekku untuk mempelajarinya. Kau tidak bisa menyalahkanku jika kau sendiri tidak memahaminya. Dan mengenai bagaimana kita putus, kau sendiri tahu kebenarannya. Apakah kau mencoba merusak reputasiku di sini hari ini? Karena kau ingin aku mengungkap perbuatan memalukanmu ke publik. Yi Xiaonan, apa kau ingin membuatku mati? Nona, Anda menyebarkan rumor tentang karyawan saya di perusahaan saya. Saya punya hak untuk meminta pertanggungjawaban Anda jika Anda terus melakukan perilaku ini. Ini tidak hanya akan berakhir dengan memanggil keamanan. Aku pergi, apa masalahnya? Yi Xiaonan, tunggu saja. aku heran bagaimana Ye Xiaonan bisa memikirkan hal seperti ini. Pria yang baru saja lewat itu, mungkin saja selingkuhannya, yang ditemukan wanita ini di luar sana. Saat aku menghadiri pernikahan Ye Xiaonan sebelumnya, aku bisa melihat keluarganya, bukan orang baik-baik. Yi Xiaonan, meskipun proposal proyek Anda bagus, urusan pribadi Anda telah berdampak pada urusan resmi perusahaan kita. Jika proyek ini tidak memuaskan saya, kamu akan diturunkan kembali menjadi karyawan biasa. Direktur Lee sangat menghargaiku. Bagaimana mungkin aku mengecewakanmu? Aku sudah sangat siap. Semoga berhasil. Judul proyekku adalah Koordinasi dengan Pembangunan Peradaban Pedesaan. Berpartisipasi dalam renovasi infrastruktur pedesaan dan secara aktif menanggapi seruan nasional. Proyekku dibagi menjadi 4 kategori utama. Pertama adalah secara aktif menanggapi seruan nasional.
Kedua adalah meningkatkan teknologi pertanian, kemudian meningkatkan daya tarik wilayah pedesaan kita. Dan lebih lanjut mempromosikan pengembangan e-commerce pedesaan. Adapun perusahaan kita, hal yang paling penting adalah meningkatkan daya tarik kita sendiri, agar kita dapat lebih meningkatkan PDB perusahaan kita, sehingga kita masing-masing dapat hidup lebih baik. Sama seperti yang telah kutulis dalam artikelku, tentang cara meningkatkan e-commerce di daerah pedesaan. Kita hidup di era e-commerce. Jika kau gagal memperkuat kemampuan inti kita, membuat kita tidak punya ruang bagi e-commerce untuk tumbuh, maka bagaimana mungkin perusahaan kita memperluas kekuatannya sendiri? Oleh karena itu, aku yakin artikel ini akan membantu perusahaan kita makmur dan tumbuh semakin kuat. Demikian presentasiku. Terima kasih semuanya. Kerja bagus. Bagus sekali. Proposal Yi Xiaonan adalah yang terbaik yang kami terima tahun ini. Saya akan menepati komitmen saya. Saya mempromosikan Yi Xiaonan menjadi manajer umum Lixing Group. Terima kasih atas dukunganmu, Direktur Lee. Bagus. The film Kau was hebat ya, Xiaonan. translated and narrated by M Media. Yi Xiaonan, jika kau tidak membiarkanku hidup tenang, jangan harap kau bisa tenang juga. Terima kasih semua sudah menonton. Saya adalah tunangan Yi Xiaonan, manajer umum Lixing Group. Kami seharusnya menikah. Tapi setelah dia dipromosikan, dia tiba-tiba mulai mengabaikan saya. Dia bahkan membatalkan pernikahan kami tepat di hari kunjungan balik. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Ya Tuhan, dasar brengsek dia memang pantas mendapatkannya. Anda sangat cantik, Nona. Itu pasti benar. Aku tidak akan pernah membeli apapun dari Lixing lagi. Yi Xiaonan, tunggu saja sampai kau jadi topik hangat besok. Saya ingin lihat bagaimana kau masih punya muka untuk tetap menjadi manajer umum. Direktur Lee ini gawat. Mantan pacar Pak Yi memulai siaran langsung tadi malam dan menuduhnya melakukan penelantaran. Opini publik saat ini menyerang perusahaan kita. Baiklah, saya mengerti. Dimengerti. Itu terdengar seperti sesuatu yang akan dia lakukan. Xiaonan, bagaimana rencanamu menangani ini? Jangan khawatir, Direktur Lee. Aku akan menyelesaikan ini melalui jalur hukum. Aku memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa Zhou Yan memutarbalikkan fakta. Sangat baik, saya percaya padamu. Pergilah dan berkoordinasi dengan Departemen Hukum kita. Direktur Lee, ini masalah pribadiku. Aku rasa tidak pantas jika melibatkan tim hukum perusahaan. Apa yang tidak pantas dari hal itu? Kamu adalah karyawanku. Difitnah seperti itu memengaruhi citra perusahaan. Sudah sepantasnya perusahaan turun tangan untuk menangani ini secara langsung. Pergilah sekarang, selesaikan ini. Terima kasih, Direktur Lee. Aku segera melakukannya. Ibu, lihat. Joyan, kamu bertindak bodoh. Alasan kita membuat keributan seperti itu sebelumnya adalah karena Yi Xiaonan mudah ditipu dan hanya terpaku padamu. Sekarang setelah dia berbalik melawan kita, apa kamu pikir dia akan menunjukkan belas kasihan padamu? Sejujurnya, Ibu, lihat. Sekarang netizen semua ada di pihakku. Jika Yi Xiaonan ingin meredam opini publik, bagaimanapun juga tetap harus memberi sedikit uang. Uang? Kau pikir Yi Xiaonan masih akan memberi kita uang? Keluarga kita telah hancur oleh Yi Xiaonan. Dan kalian berdua masih memikirkan uangnya. Ayahmu sudah dibawa pergi dan dikurung. Apa kamu benar-benar berpikir dia masih peduli pada masa lalu? Itu benar, Kak. Kau harus berhati-hati. Jangan sampai Yi Xiaonan melaporkanmu ke polisi. Dia sangat mencintaiku. Itu hanya caranya menakutiku. Dia tidak mungkin benar-benar memanggil polisi. Apakah Zhou Yan ada di rumah? The film was translated Pasti and Xiaonan tidak narrated tahan by dengan M tekanannya Media. dan mengirim seseorang untuk berdamai. Siapa kau? Saya adalah penasihat hukum untuk Lixing Group. Pengacara. Dan saya juga pengacara yang ditunjuk oleh Yi Xiaonan. Petugas, ini adalah orang yang dicurigai melakukan fitnah dan pencemaran nama baik. Zhou Yan, Apa buktimu? ini semua adalah bukti yang telah diberikan oleh Tuan Ye kepada saya. Tenang saja, kami tentu tidak akan menuduh Anda secara sembarangan. Ikutlah dengan kami. Lepaskan aku. Suruh Yi Xiaonan datang menemui saya.
Saya ingin dia mengatakannya sendiri. Sudah cukup simpan apa yang ingin Anda katakan untuk pengadilan. Joyan. Joyan. Enggak. Apa kalian berdua kesini untuk menertawakanku? Tidakkah menurutmu kau berutang permintaan maaf padaku? Aku tidak melakukan kesalahan apapun, kalian semua yang memaksaku. Ciuyan, bahkan sekarang, kau masih tidak merasa dirimu salah. Sucing, diamlah. Untuk apa kau berpura-pura baik? Jika bukan karena kau, aku sudah berhasil sejak lama. Kau hanya jatuh cinta pada Yi Xiaonan. Jangan pikir aku tidak tahu. So Yang, awalnya aku ingin melihat apakah kau mau mengakui kesalahanmu dan menawarkan pernyataan rekonsiliasi. Aku tidak menyangka kau begitu keras kepala. Kalau begitu kau bisa menghabiskan beberapa tahun lagi di sana. Kau sendiri yang mendatangkan semua ini. Yi Xiaonan. Su Qing, ayo pergi. Yi Xiaonan, kembalilah. Aku salah, aku benar-benar salah.